Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua, kakak-kakak yang sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara sharing alumni SMHI Bogor yang kemarin sudah beberapa kali kita adakan, dari mulai yang lulusan bekerja di pesiar, bekerja di hotel, restoran, dan lain-lain. Nah, hari ini kita kedatangan tamu lagi istimewa sebagai narasumber dari alumni Sangkuriang Maritim Institute, Kak Regi Junjunan. Halo Kak Regi, sudah Halo, siap Kak? Misari, apa kabar? Baik Kak Regi. Kak Regi gimana nih kabarnya? Baik-baik saja Kak? Baik banget kabarnya. Iya, Alhamdulillah. Kak Alhamdulillah, Regi, luar biasa. hari ini di tanggal 8 Mei kita akan ada sharing session lagi, Iya, khususnya untuk hari ini Kak Regi yang masih aktif bekerja di Bigland Renotel Olympic Sentul. iya, Setahu saya Kak Regi ini memulai karirnya pada waktu di Sangkuriang, lalu lanjut PKL di Bigland Renotel dan sampai hari ini ya Kak ya, iya, masih aktif di Bigland Renotel. Luar biasa betul. sekali gitu. Nah, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Saya sebutkan satu-satu yang namanya ya. Kakak Arga, Kak Elin, Bapak Harifalu, Kakak Helmin yang selalu setia mengikuti Zoom ini, Kak Maria, lalu Kak Meske, Kak Nandito, Kak Puput Praja, Kak Riki, terima kasih selalu standby Zoom setiap hari. Makasih banyak waktunya sudah menyempatkan. Lalu Sangkuriang, Bapak Theo, Bapak Tommy, dan yang lainnya. Baik, kita mulai saja nih Kak untuk Iya, mempersingkat waktu. Kakak kan sekarang lagi aktif bekerja di Bigland Renova nih. iya, Terus sekarang apa namanya sudah menjabat sebagai supervisor juga, luar biasa sekali nih. Ambil program 1 tahun, terus sekarang sudah jadi supervisor. Nah, boleh di-sharing pengalaman Kak Regi selama di Sangkuriang, lalu kenapa sih minat kerja di perhotelan? Gitu. Apa sih yang menjadi motivasi Kak Regi untuk bisa terjun di dunia perhotelan? Terus baik. nanti juga boleh di-share pengalaman pada saat belajar awal di Sangkuriang sampai Kakak Regi selesai wisuda. Baik, terima kasih Kak Regi, silakan mohon waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, selamat pagi. Saya Regi. Saya memulai karir itu kuliah di Sangkuriang Maritim Hotel Institute, mengambil program 1 tahun ya, Hotel Operation. Fokusnya di food and beverage. Awalnya kenapa saya pilih kerja di hotel ya, mungkin karena satu, saya ngelihat orang tua juga yang kedua lingkungan kawan-kawan juga banyak di hotel gitu. Nah, kenapa pada saat itu karena menurut saya pengen kerja di hotel tapi saya pengen cepat kerja gitu. Maka dari itu saya pilih di Sangkuriang. Karena saya mendapatkan referensi dari orang tua sendiri juga dari teman-teman kalau kuliah di Sangkuriang itu pertama nggak ribet ya, nggak ribet itu dalam artian kuliahnya sebentar tapi pasti kerja gitu. Awalnya sih lucu banget memang masuk Sangkuriang dengan aturan yang sebenarnya bikin saya kaget awalnya, tapi 1-2 bulan saya jalanin, oh enjoy juga ya. Terutama ya pasti kalau di Sangkuriang tuh kalau ketemu Pak Teo kan anak-anak takut ya kalau bahasa Inggris tuh. Termasuk saya sendiri awalnya gitu kan. Cuman kesininya ternyata ya apa yang diajarkan Pak Teo sama dosen-dosen yang lain itu sangat jadi manfaat rasanya itu ketika saya memulai bekerja sih. Alhamdulillah ya Kak Regi ya. Tadi Kak Regi sebutkan ada hal yang unik di Sangkuriang itu pada saat belajar. Apa sih Kak yang boleh di-share ke teman-teman nantinya yang mau join? Hal yang unik di Sangkuriang itu sebenarnya saya tiru dan saya terapkan di tim saya sekarang sebetulnya. Oh gitu. Hal yang terunik Gimana di gimana tuh? Sangkuriang itu adalah misalkan bicara pakai bahasa Indonesia. Itu kan dulu didenda tuh. Nah, Ya itu betul saya betul. terapkan di tim saya sekarang. Di tim saya sekarang misalkan briefing telat dari lebih dari 5 menit itu saya denda 10.000 Mantap sekali. itu. Jikalau tidak bisa bayar denda itu harus pusat 10. Itu berlaku untuk perempuan maupun laki-laki. Dan itu
Alhamdulillah, sedikit efektif ya untuk kedisiplinan tim. Ya saya waktu itu memulai, dari Sangkuriang itu training kan, yang lain kan pada training ke luar negeri, cuman otak saya tuh udah berpikir di mana pun saya, kalau saya bisa membawa diri, saya bisa selalu coba jadi yang terbaik, saya pasti bisa. Itu sih prinsip saya. Walaupun saya tahu di Sangkuriang itu nggak susah kok buat saya misalkan training ke luar negeri itu aksesnya jalannya itu mudah banget gitu kan, karena Sangkuriang udah menyiapkan semua itu gitu. Cuman pada saat itu saya gimana caranya saya pengen ya di sini pun berjalan gitu, untuk berkarir pun berjalan gitu. Makanya saya pilih yang dekat aja. Saat itu hotelnya masih Olympic Grand Hotel Sentul. Pertama karena ajakan dari sahabat saya sendiri juga kan ya, sahabat satu kampus sampai saat ini juga satu kantor, Audrey. Ya, ya. Nah, eee, waktu itu kan sama Audrey di sana dan alhamdulillah sampai saat ini ternyata ya training tuh di mana aja, kita bisa kok gitu. Nah, saya memulai training di Olympic Grand Hotel Sentul itu kan untuk 6 bulan. Setelah training 1 hari, saya langsung jadi daily worker selama 3 bulan. Daily worker 3 bulan itu saya nyoba tuh ke IBIS Bandung Trans Studio. Terus saya langsung jadi staff di IBIS Bandung Trans Studio untuk 3 bulan. Setelah itu saya dipanggil lagi lah sama GM si Olympic Grand Hotel ini. Olympic Grand Hotel, ya. Iya, jadi senior FB attendant. Lalu saya dibikin di Olympic Grand Hotel tersebut 1 tahun saya resign. Saya jadi kapten di All Season Jakarta Tamrin, Accor Hotel. Oh, Nah, kemarin di Accor Hotel itu saya 10 bulan di All Season, ternyata pandemi kan. Pandemi, Jakarta mulai nggak kondusif, hotel-hotel tutup. Di bulan Juni kemarin, alhamdulillahnya saya karena itulah hotel pentingnya, referensi itu penting, gimana kita bisa nunjukin kalau kita punya capability gitu, kita akan dicari orang. ya. Nah, hotel yang di Sentul ini tuh tutup, ternyata hotel ini tuh udah nggak ada FBM lah ya karena pandemi. Nggak ada pandemi, hanya ada restoran banquet manager, dan restoran banquet manager tersebut tuh butuh butuh apa, asisten untuk reset up lagi hotel buka ini. Akhirnya Ibu Irma ya GM saya tuh kontak saya, "Kamu mau nggak?" Katanya kan jadi ARBM ini. Tapi saya akan challenge kamu, eee, 6 bulan dulu jadi supervisor, setelah itu baru katanya kan. Ya sudah, karena mungkin pada saat itu juga cari kerja kan susah banget ya, dan saya juga merasa, wah ini apa namanya, challenge baru nih buat saya gitu kan. Ya akhirnya saya ambil dan alhamdulillah sampai hari ini saya, bisa gitu. Oke, jadi dari lulus Kak Regi itu tahun berapa ya waktu itu? Saya tuh lulus tuh 2017 Oktober. 2017 Oktober. Jadi Iya, 2017 Oktober sampai sekarang sudah jalan hampir 4 tahun ya di dunia perhotelan kerja. iya, Oke. tahun. Nah, untuk dari 4 tahun ini, supervisornya itu baru kapan nih Kak? Mulai jadi supervisor, menjabat supervisor. 2,5 tahun sih saya jadi supervisor. Oh, sudah lama juga ya. Aduh, Biasanya jadi 2,5 tahun dari lulus di Sangkuriang itu jadi supervisor. oh, iya, 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 iya. Terus kalau boleh tahu nih, Hmm. ada dong peningkatan nih salary-nya dari pertama daily worker sampai sekarang sudah supervisor. Kalau boleh dikasih tahu nominalnya ke teman-teman supaya lebih termotivasi. Itu berapa sih Kak? Dari mulai Kakak daily worker pertama dibayar. Eh, itu tuh salary itu pasti bertambah ya di setiap level. Cuman kalau saya ketika memulai pekerjaan apapun, saya diwanti-wanti termasuk sharing ya sama senior-senior. Ketika kita memulai karir atau mempertahankan karir, tak selamanya uang itu segalanya. Mindset saya tuh, saya nggak mau money mindset. Mau dibilang orang misalkan bekerja itu orang kan suka share apa kerja di bintang 5 di ini itu. Sebenarnya enggak sih. Kerja di hotel tuh seperti saya di sini. Misalkan saya kan sekarang bukan bisa dibilang bukan international chain hotel gitu kan. Ya. Tapi kalau soal salary saya berani ngadu sama yang di bintang 5 sebenarnya. Itu jadi kalau salary ya cukup lah gitu kan. Ya
setengahnya dari di kapal pesiar deh, bicaranya gitu Wow, aja gitu. setengah dari kapal pesiar berarti lumayan Iya, besar ya. kalau sekarang gitu. Ya itu tapi kan kalau di kapal pesiar mungkin kan pembulatan ya. Kalau di sini kan segitu tuh udah dengan ya tunjangan, salary, juga service Buat charge gitu. servis ya. Ya cuman average gitu dapat lah gitu. Oke. Em, Satu lagi nih kalau buat teman-teman yang ada yang ingin ditanyakan tentang pengalaman Kak Regi di Sampuriang dan di perhotelan, silahkan diisi di kolom chatnya. Terima kasih. Oh jadi kurang lebih sama setengahnya dari Sampuri dan dari kapal pesiar lah ya salary yang Kak Regi dapatkan sekarang. Iya, untuk di level sekarang ya, position sekarang gitu. Oke. Kak Regi sendiri sudah berapa umur sekarang Kak? Umur Ya, berapakah sekarang? saya umur 20, saya 24. 24 ya, dengan umur 24 sudah bisa jabatan sekarang supervisor, lumayan ya perjuangannya juga cukup banyak sekali. Yang tadi saya dengar pindah dulu hotel ke Bandung, ke All Season Jakarta, akhirnya ditarik lagi ke Renotel. Karena mungkin Renotel yang pasti tahulah sepak terjangnya Kakak Regi ini di operasional seperti apa, makanya ditarik lagi di supervisor. Iya, kalau bikin bisa dibilang karirnya cepat, tapi kan Ya, perjuangannya juga gak gampang. betul, betul, betul. Butuh perjuangan ya, semua itu Perjuangan. ada proses yang sangat mungkin Kak Regi juga apa jatuh bangun dulu lah ya sebelum mencapai Pasti supervisor ini. jatuh bangun, makanya saya sering kalau ada misalnya ketemu ya sama, ya bisa dibilang junior lah ya di Sangkuriang gitu kan. Suka ini. Saya selalu bilang, bukan saya ngeguruin, saya bilang, kamu ikutin aja prosesnya di kampus, seberat apapun, tugas lah, aturan lah, ini itu. Nanti once ketika kamu jadi leader, kamu akan ngerasa kok semua itu tuh akan kamu pakai gitu. Tadi hal yang paling penting apa namanya hasil dari Sangkuriang itu kan tadi yang Kak Regi bilang ketika briefing terlambat datang push up mau laki-laki ataupun mau perempuan. Itu Iya. diterapkan pada saat Kak Regi sudah menjabat sebagai supervisor ya, Iya, ketika saya menjadi kapten. kapten. Oh, dari mulai dari kapten ya. Di Nah itu, Jakarta. ada nggak sih apa ya komentar atau hal-hal yang komen negatif dari para staf itu ada nggak yang Kak Regi dapatkan? Terus Kak Regi menghadapi itu semua dengan cara apa? Itu kan resiko ya. Resiko jadi seorang leader itu, kita itu nggak mungkin menyenangkan semua orang. Tapi setidaknya kita selalu berusaha, ya 80%-nya itu senang dengan aturan kita dan itu efektif buat kebaikan tim kita. Gitu. Betul. Kalau komen negatif pasti orang, apaan sih cuman gitu doang harus denda pakai uang. Tapi saya kembali lagi, saya berpikir lagi, manusia Indonesia itu takutnya sama uang. Kalau didenda sama uang, dia akan kapok gitu. Kenapa saya berpikir seperti itu? Karena pada awalnya pun, kan saya pun menjadi orang yang salah ya waktu kuliah. Gitu Pernah kan. melakukan hal yang sama Tiba-tiba ya? pernah melakukan yang sama. Tiba-tiba saya masuk Sangkuriang, mindset saya dibentuk seperti itu sampai akhirnya saya bisa memetik hal poin pentingnya gitu. Terus pengalaman pada saat kemarin PKL nih, pada saat PKL kan Kak Regi merasakan di operasional. Nah, sekarang Kak Regi sudah jadi supervisor, ada nggak sih apa ya tipsnya buat para hotelier nih yang nantinya berkecimpung di dunia operasional apa sih yang dulu kan Kak Regi pernah ngalamin di operasional terus Kak Regi sekarang yang mengatur operasional itu sendiri. Itu tipsnya apa sih yang pengen Kak Regi sampaikan ke teman-teman? Prinsip kerja di hotel ya. Kerja di hotel itu lakuin semuanya pakai hati gitu. Kalau banyak mengeluh, pekerjaan itu nggak selesai. Karena terutama ya di operasional. Operasional itu kan sebetulnya nggak ada close-nya. Hotel itu terus berjalan, tamu tuh silih berganti gitu kan. Jadi pasti bohong kalau di hotel kerja tuh kita nggak ngerasa capek, nggak ngerasa jenuh tuh bohong gitu. Tapi gimana caranya nih kayak di operasional untuk menghandle tamu, sebete apapun, sepusing apapun, kita harus ya bisa senyum gitu kan. Iya, betul. Bisa senyum. Intinya sih yang akan sulit itu ketika misalkan kalian udah lelah, ketika kita udah capek banget nih kerjaan nggak selesai-selesai, sementara permintaan tamu tuh banyak. Gimana kita bisa ngejaga emosi kita, terutama attitude kita. Sometimes ketika kita lelah, itu attitude kita bisa berubah begitu aja. Nah itu sih yang harus dijaga.
Makanya kalau saya dari sejak dulu begitu di operation, ketika saya udah capek banget, saya udah lelah banget, saya selalu pergi ke toilet dulu gitu untuk cuci muka sama luapin emosi sedikit, balik lagi ke operation gitu. Supaya Jadi segar lagi ya. iya, gimana caranya? Saya tuh di operation secapek apapun, sekesal apapun sama tamu, saya nggak kelihatan kalau saya kesal gitu sama tamu tersebut. Baik, baik. Jadi apa namanya, meskipun kita lagi galau, kita baru dimarahin sama atasan kita, dapat Nah, tekanan juga dari bawahan, itu tetap ABG zaman sekarang. Banyak ketemu tamu kerja harus sambil senyum galau. ya. Iya dong. Kalau pressure dari atasan mah biasa, Biasa dimanapun ya. pasti merasakan itu. Tetap ya harus tersenyum ya selalu, meskipun Iya, beban kerjanya juga berat atau bagaimana, targetnya harus tercapai, tetap harus terlihat happy, senyum di depan para tamu apalagi. iya. Nah, nah saya pengen tanya nih, selama operasional, Kak Regi pernah nggak sih dapat komplain dari tamu selama 4 tahun yang lebih berkecimpung di perhotelan? Pernah nggak sih dapat komplain langsung dari tamu? Pernah. Terus Dan itu boleh kasih contohnya? pernah. Saya itu pertama 1 minggu kerja di Jakarta. All season tadi ya? Iya, di All Season Tamrin, saya baru 1 minggu kerja, ternyata dari insert itu ada skrup baut tuh yang copot, skrup baut yang copot, dan itu tamu kan, waktu itu kan belum pandemi ya, buffet masih ngambil sendiri kan tamu. Jadi baut tersebut ada di nasi goreng tamu, terus kemakan, Oh gitu. dan nyelip Lalu? di pipi. Nah, pada saat itu leader in charge-nya saya, event itu, tapi tetap kan itu area servis ya. Itu saya dapat SP1, Oh tamunya iya. komplain tamunya komplain ke saya udah coba handling komplain, dia tetap pengen ketemu GM, pada saat itu GM nggak ada, dan waktu itu weekend, jadi ketemu sama MOD, juga dia nggak dengar apapun gitu, udah nggak mau dengar penjelasan hotel, dia check out langsung, dan kasus itu dia komplain langsung ke akorhotel.com, kalau sekarang Akor Live Limitless, itu di situ, dan itu saya beserta teman-teman yang lain 7 orang itu di-report ke All GM area Jakarta gara-gara kasus itu. Nah setelah itu ada hikmah yang Kakak Regi ambil dong ya tentunya Ada. gitu. Itu saya yang lain tuh kalau staff-staff tuh SP1, saya SP2. Baru 1 minggu kerja saya di SP2. Hmm. Tapi saya tetap, kalau saya sih orangnya nggak pernah, santai aja gitu. Selama memang saya tidak salah ya udah. Akhirnya ya dengan penjelasan saya ke GM saya juga, setelah itu saya diberikan poin-poin yang harus dikerjakan ya, target baru lah. Ini itu alhamdulillah ya saya bisa melewatinya sampai kontrak saya selesai di sana. Jadi memang semua itu harus dinikmati prosesnya, apapun kendala yang dihadapi pada Iya, saat operasional ya harus kita terima dengan rasa iya, tanggung jawab kita sebagai staff yang ada di iya. hotel tersebut. Gak gampang semua tuh kerja juga. Makanya kerja di kapal pesiar enak, kerja di hotel enak, betul ada enak. Tapi kita juga harus siap dan mempersiapkan gitu. Karena Ya, namanya hospitality, dikomplain orang, dinit betul. orang, ya itu mah makanan sehari-hari, dibawa Ya, santai aja. betul banget. Ya. Oke, Kak Regi ini ada pertanyaan dari Kak Maria. Pagi Kak, maaf. Kakak waktu kuliah ambil jurusan apa ya? Lalu bagaimana selama belajar di Sangkuriang nih? Buat teman-teman yang mau join di Sangkuriang, bisa di-sharing sama Kak Regi yang sudah mengalami proses pembelajaran di Sangkuriang. Gimana Kak? Saya jurusan 1 tahun hotel operation ya, food and beverage, kuliah di Sangkuriang. Kuliah di Sangkuriang ya seperti itu ya, kuliah di Sangkuriang tuh happy sih. Jelas tuh kuliah di Sangkuriang tuh saya senangnya apa? Satu, saya kuliah di tempat yang sebenarnya siswanya tuh nggak banyak banget gitu kan. Jadi rasa kekeluargaan itu lebih erat lah gitu dibandingkan dengan kampus yang misalkan yang besar. Kita bisa beda kelas nggak kenal. Kalau di Sangkuriang bohong banget nggak kenal. Orang kita berputar di lingkungan situ gitu kan. Dengan dosen bisa curhat gitu kan, urusan cinta sama apa. Itu sih enaknya juga mengenai lebihnya tuh gini sih, plusnya kuliah di Sangkuriang. Saya tuh bukan tipikal orang yang bukan suka dengan teori. Misalkan sekarang Pak Teo, misalkan, kamu kuliah di sini, kamu kuliah di Sangkuriang, kamu nanti jadi ini, jadi ini, jadi ini. Tapi Pak Teo menggambarkan ketika jadi ini tuh hasil orang-orangnya udah ada gitu kan. Misalkan
kamu nanti kerja di kapal pesiar begini-begini. Ada Pak Hari yang udah senior banget. Kalau kamu kuliah di sini dan kamu kerja di kapal pesiar sekian tahun gitu kan, 10 tahun lah misalkan, kita punya Pak Indra juga gitu. Jadi kuliah di Sangkuriang emang udah komplit banget lah gitu kan. Kita mau belajar kapal pesiar, ada Pak Hari, ada Pak Teo gitu kan, ada Pak Indra. Mau di hotel juga Pak Teo bisa gitu kan. Ya intinya kalau kuliah di Sangkuriang jangan banyak ngeluh, jalanin aja. Nanti kalian petik kok apa yang bakal kalian dapetin ke depannya gitu. Baik, gitu. Jadi enjoy ya selama di Sangkuriang kemarin gitu. Oke. Enjoy sih, tapi Um, sayang cuma 6 bulan ya, gak iya. kerasa. Oke, Kak Regi kan baru ambil 10 tahun nih. Ada nggak Ya, sih rencana untuk lanjut ke program 3 tahun Kak untuk menunjang karir Kakak ke depannya? Gitu. Karena kan di Sangkuriang sekarang ada program 3 tahun, ada program kelas online juga, di mana yang sibuk, staf sibuk seperti Kak Regi ini bisa melanjut untuk program 3 tahunnya di kelas online. Ada nggak niat untuk melanjutkan ke saya jenjang yang lebih tinggi? saya kemarin sebenarnya kan sering lihat ya sharing apa postingannya Pak Teo itu di Facebook Ya, juga Instagram Sangkuriang. Sebenarnya itu bagus banget yang dibikin sama Sangkuriang mengenai program 3 tahun tersebut. Karena jujur saya pun pengen banget gitu kuliah lagi. Tapi ya namanya kerja di hotel ya, apalagi udah kayak gini, mustahil banget kalau saya bilang saya setiap hari itu harus pulang jam 7 jam 8 malam tuh jarang banget, dan itu harus overnight ini itu kan. Makanya kuliah tuh pengen, tapi waktunya itu loh. Ketika saya berpikir lagi, ih kalau saya kuliah, waktu istirahat saya yang nggak ada gitu. Waktu saya seharian udah bisa bekerja, kalau kuliah, wah gimana gitu. Ada sih Miss pengen, mungkin kalau misalkan kesempatan udah ada, ya saya paling kuliah ya harus kuliah online seperti yang ya, dibikin kelas sama Sangkuriang online. tersebut gitu. Tapi itu bagus sih, jangan jangan saya pun ngerasa wah saya belum cukup nih. Saya kan baru kuliah secara operation gitu kan. Sementara secara manajemen tuh saya benar-benar belajar di lapangan langsung gitu. Karena kan saya kayak sekarang lah, saya setiap bulan gitu kan. Saya harus bikin MIS, nyiapin buat PNL gitu kan ini itu. Sementara kan saya nggak ada bahan karena saya Ya, cuma kuliah operation gitu. Saya betul, belum betul, belajar betul. manajemen. Cuman ya ketika digeluti ternyata bisa kok. Sebenarnya kuliah di Sangkuriang itu secara operation pun kita tuh udah mengarah ke sana kok sebetulnya. Cuman itu pinter-pinter diri kita ngembanginnya gitu. Itu aja sih. Ya. Tapi saya pasti kuliah lagi sih. Kalau ditanya mau kuliah lagi nggak? Mau ya, Cuman semangat. waktunya masih diatur nih gitu. Iya, iya, baik-baik. Jadi kalau Kak Regi nanti minat untuk kelas online, itu sangat membantu Kak Regi karena kita tatap mukanya nanti melalui Zoom. Gitu. Jadi teman-teman di sini yang masih bekerja, yang aktif bekerja, seperti Kak Regi, ini Kak Regi, kalau misalkan nanti mau daftar di kelas online juga bisa, karena nanti kita sistemnya tatap mukanya melalui Zoom. Jadi jangan khawatir, um, apa namanya, jika ada tugas atau apa masih bisa dilakukan melalui media sosial. Jadi tidak banyak sebetulnya menyita waktu teman-teman di sini yang ingin lanjut di online class. Jadi nanti Kak Regi tinggal join grup setiap mata pelajaran, terus ada jadwal Zoom. Jadwal Zoom juga tidak setiap hari, hanya 3 kali dalam satu mata pelajaran. Jadi kalau Kak Regi bisa atur waktunya, mungkin Kak Regi juga bisa. Jadi waktunya sangat singkat sekali. Setelah selesai dari materi tahun kedua dan tahun ketiga, itu bisa langsung lulus dan mengikuti wisuda. Begitu. Buat di sini teman-teman yang khususnya Karegi dan Kariki ini yang lagi aktif di hotel, supervisor juga dan yang lain-lain jika ada, itu bisa gabung di Sampurya yang SMKI online. Biayanya sangat mudah dan sangat terjangkau, bisa diangsur juga. Begitu. Oke. Oke. Buat teman-teman yang masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan masih dibuka untuk kolom chat pertanyaannya, silahkan. Terus, nah dari tadi kan kita cerita tentang pengalaman Kak Regi di operasional ya, dari mulai PKL dan sampai sekarang supervisor. Nah, pengalaman pada saat interview, Kak Regi kan sudah melewati beberapa hotel nih, Ya. Hotel Renotel, terus Ibis Bandung, lalu El Season. Nah, dari pengalaman Kak Regi interview, ada nggak sih perbedaan, apa sih pertanyaan atau apa sih yang harus kita
persiapkan sebelum kita mengikuti interview di hotel, khususnya buat teman-teman di sini yang yang mau gabung di perhotelan, itu apa sih Kak tips dan triknya, apa sih yang harus dipersiapkan sebelum interview nanti di hotel? Nah, ini sih yang menarik. Saya tuh selalu nyatet saya udah interview berapa kali. Sampai saat ini saya udah interview 23 kali. 23 kali, wow. Jadi di saat saya kerja nih, tapi begitu ada interview, itu saya selalu nyoba ke hotel yang baru. Karena kenapa? Alasannya ya saya tuh pengen ketemu HRD-HRD dengan karakter yang baru gitu kan. Bahasa-bahasa yang baru gitu. Interview itu yang terpenting itu pertama percaya diri sih. Pertama ketika datang, make sure grooming kita tuh udah oke banget. Yang paling rapih dalam diri kita. Yang kedua, tunjukkan kita sebaik mungkin gitu kan. Kalau saya prinsipnya gini, gak usah bicara apa yang gak ditanya gitu. Jawab aja apa yang ditanya. Terus pastikan bahwa kita tuh bisa langsung ketika apa yang ditanya, pastikan kita menjawab poin-poin itu dengan jelas gitu. Misalkan sekarang terutama saya di F&B. F&B itu kan sebenarnya yang ditanya tuh pasti cara menangani ketika masalah, karena F&B itu banyak banget masalahnya operasional gitu kan. Itu sih gimana caranya kita handling problem tersebut. Itu kalau kita ngejelasin panjang lebar, HRD itu akan bete gitu kan. Gimana caranya kita sedikit tapi kena, singkat mungkin tapi poinnya kena gitu. Itu sih sebenarnya interview itu begitu aja, cuman termasuk saya kebanyakan untuk para yang baru lulus kuliah ini itu tuh udah lemes duluan, padahal interview tuh gitu aja kok gitu. Yang terpenting tuh ilmunya punya gitu kan, grooming siap, bahasa juga siap gitu. Makanya bahasa Inggris sih intinya di Sangkuriang kenapa harus bahasa Inggris. Ya kalau kamu misalkan mau kerja di hotel atau kerja kapal pesiar, kalau kamu nggak bisa bahasa Inggris, jangan berharap kamu jadi sesuatu. Itu sih kalau kasarnya saya gitu. Karena ketika udah jadi leader ya, kalau nggak bisa bahasa Inggris mau kerja pakai apa? Sementara semua yang ditulis itu bahasa Inggris gitu. Iya. Jadi selain tadi knowledge-nya yang dipersiapkan, tentunya pengetahuan umumnya juga ya, dari mulai pengetahuan grooming, umum dan attitude terus sih itu betul, nomor itu satu yang paling di hotel. penting ya. Terus, oke, jadi pengetahuannya, attitude, sama groomingnya yang paling pertama yang harus diperhatikan oleh teman-teman di sini jika ingin join di perhotelan begitu. Nah, ini ada pertanyaan nih Kak dari Kak Nandito. Kak Regi, ada niat ke kapal pesiar nggak sih Kak? Kakak kan sudah punya pengalaman nih di hotel. Karena kan untuk kerja di kapal pesiar itu minimum harus punya pengalaman dulu di dunia perhotelan. Nah, dari Kak Regi ini kan sudah tahu nih operasional di hotel seperti apa, di darat, terus salary-nya berapa. Ada nggak sih keinginan untuk coba kerja di luar negeri, khususnya di kapal pesiar Kak? Saya tuh kalau dibilang mau banget. Dan ke luar negeri pun saya 2018 bulan Juni itu saya harusnya di Marriott Downtown Abu Dhabi. Di hotel ya. Di hotel. Okay. Itu saya nggak jadi berangkat karena di sini ditahan, dinaikin level. Saya bertahan. Terus kemarin Februari 20 pandemi, pokoknya 1 bulan sebelum corona masuk ke Indonesia, sebenarnya saya itu udah mau ke SBI. Udah mau ke kapal pesiar. Jadi referensi juga dari bekas supervisor saya tuh istrinya kerja di SBI gitu, dan saya mau diarahin ke sana gitu buat kerja di kapal pesiar. Tapi setelah itu, makanya di situ tuh saya resign, Miss. Di Jakarta tuh saya di Osisen tuh resign karena saya mau coba ke kapal pesiar. Tapi ternyata saya resign, pekerjaan hilang dan pandemi. Ya. Itu. Betul. Jadi saya nggak jadi berangkat ke kapal pesiar, dan alhamdulillahnya saya bersyukur banget ketika dalam pandemi orang susah cari kerja ini itu saya dapat tawaran gitu kan. Kerja di hotel sini, ini ya. Ya di hotel ini sekarang gitu. Nah, makanya ya ke kapal pesiar tertunda gitu. Pengen, cuman saya sekarang zonanya lagi menikmati yang sekarang dulu. Zona nyamannya di darat ya. Ya di darat dulu gitu, tapi
pasti sih saya juga ngerasa ya saya satu ngapain saya kuliah kapal pesiar kalau saya nggak ke kapal pesiar gitu Ya, kan. Yang kedua kayak dari teman-teman juga ya dari Mbak Dian teman kelas saya gitu kan. Kalau sharing gitu di kapal pesiar ini tuh saya suka ngerasa kok masa sih perempuan bisa gue yang cowok gini-gini iya, aja iya, gitu iya, kan. iya, Itu sih yang jadi termotivasinya iya. kayak saya dengar dari Yasmin, dari Arsy gitu kan. Ya ampun saya bilang kan gue cowok belum berangkat nih, yang lain udah pada berangkat. Kayaknya sih saya pasti nyoba sih. Pasti ya. Oke. Ya, perlu dicoba Kak Regi karena seperti yang teman-teman Kak Regi satu angkatan kan banyak ya perempuan terutama yang tadi disebutkan dia Iya, Anissa, Arsi, Yasmin itu apa namanya sudah lebih dari satu kali kontraknya gitu. Mudah-mudahan tahun iya. depan Kak Regi bisa coba di kapal pesiar dengan Amin. apa namanya tentunya salary-nya yang lebih tinggi di hotel darat ini. Amin. Oh ya, kalau boleh tahu nih Kak, di Hotel Renotel ini kira-kira lulusan Sangguran itu ada berapa orang Kak yang kerja di sana Kak? Kayaknya saya KKN juga nih kalau bilangnya. Jadi gini, saya sekarang Jadi kan penasaran nih. manning itu nggak banyak sebetulnya. Di F&B itu manningnya nggak banyak. Saya pun strukturnya itu cuma RBM saya, terus ada junior supervisor dan kapten. Staff itu saya punya 5. Satu staff saya, Reno, itu alumni Sangkuriang. Stafnya Kak Regi ya? Padahal Ya, Reno. bangket staff saya itu Reno. Oh oke. Itu senior saya kan di Iya Sangkuriang. betul betul. Nah, Si aktif ya Reno. yang kedua senior saya juga di Sangkuriang, Nanda Hermawan. Anda Hermawan di kitchen ya? Ya sekarang di Api Service. Oh di FB Service. Ya, Ya Nanda ya ya. Hermawan. Yang ketiga Lalit Agung. Itu Khalid Sangkuriang Agung. juga. Ya. Betul. Yang dua nih, ini dari SMK. Jadi dari 5 ini 3-nya Sangkuriang. Wih mantap. Termasuk Audrey ya? Audrey masih aktif kan ya di sana? Iya, iya Audrey masih aktif. Kalau di FNB itu jadi FNB totalnya ada 8 orang, 8 orang. 4 Sangkuriang orangnya semua. Sangkuriang, 4 orang Sangkuriang. Oke. 4 orang Sangkuriang. Ya Terus ya. ada Audrey juga. Mhm. Audrey sekarang GRO, Guest Relation GRO. Officer. Iya. Terus ada Dimas Danindro, asisten Marco Manager itu Sangkuriang juga. Oke, Dimas Danilo masih aktif ya? Aktif banget Dimi. Sekarang jadi yang iklan-iklan hotel tuh Dimi itu Sangkuriang Wih, juga. deh. Jadi Sangkuriang banyak sih. Banyak ya. Dari housekeeping ada nggak yang dari Sangkuriang? Ada deh, bentar saya Ada ya? lupa namanya siapa gitu. Tapi ada, pasti Ada ada. ya? Ada ya? Ada kok Oke. Sangkuriang. Jadi bersyukur sekali ya, apa namanya kuliah di Sangkuriang, ketemu juga di hotel dengan yang para stafnya ternyata dari Sangkuriang juga gitu. Jadi terbukti untuk teman-teman yang baru join hari ini Zoom meeting, Zoom sharing session hari ini, ternyata lulusan Sangkuriang itu setelah lulus di Sangkuriang bisa langsung bekerja di perhotelan. Iya. Jadi jangan ragu, jangan khawatir setelah pembelajaran selesai di Sangkuriang, kita pasti akan arahkan untuk bisa bekerja di perhotelan gitu. Contohnya yang tadi disampaikan oleh Kak Regi, ternyata banyak juga alumni Sangkuriang yang masih aktif di Renotel Hotel ini tentu begitu. Bahkan dari mulai PKL sampai sekarang jadi karyawan juga masih tetap setia dengan hotel tersebut gitu. Jadi kan luar biasa bahwa lulusan Sangkuriang itu ya di industri sangat kepake banget gitu kan Oke banget. keterampilan yang didapatkan di kampus lalu diterapkanlah di hotel sampai sekarang mungkin juga sudah zona nyaman tadi yang Kak Regi sampaikan. Iya, ada yang Berpindahnya zona malah ke nyaman. kapal Tapi pesiar ya, nggak ke hotel yang lain mungkin Kak Regi. saya tanya sih kalau anak-anak kayak Reno yang Sangkuriang itu tetap mereka tuh mindset ada apa pesiar Iya, pasti gitu. betul, betul. Cuman entah lagi apa yang dipersiapkan mungkin ya. Jadi agak menunda dulu gitu. Iya, iya. Baik, baik. Oke, buat teman-teman yang ingin masih penasaran tentang Kak Regi atau tentang Sangkuriangnya, silahkan di chat di kolom chat atau ada tips dan tips triknya buat Kak Regi nanti kalau atau dari Kak Regi tips dan trik kalau misalkan nanti mau join di Sangkuriang atau join di hotel apa sih yang dipersiapkan selain yang tadi pada saat interview tentunya knowledge-nya, skill-nya
sesuai dengan jurusan yang diambil pada saat kuliah di Sangkuriang. Jangan sampai nanti ketika terjun langsung ke operasional, pengen pindah departemen atau apalah dan lain-lain, itu kan tidak konsisten artinya begitu. Nah, dari sharing session yang dari awal, kira-kira apa namanya, ada nggak sih yang ingin Karegi sampaikan ke teman-teman nih yang mungkin belum masih bingung untuk dapetin tempat kuliah yang baik untuk lanjutan pendidikannya, tips dan trik dari Karegi apa sih Kak? Tips dan trik dari saya ya, sekarang itu kan zamannya milenial sih ya. Jadi kita harus milih yang pasti-pasti aja gitu. Apa sih yang pasti-pasti aja? Kuliah tuh memang kita harus kuliah di tempat yang menjanjikan. Menjanjikan dari segi masa depan kita ke depan apa, begitupun juga dari segi pengetahuan kita dan diri kita gitu. Kalau di Sangkuriang, kalau kita mencari kurang lebih, setiap tempat punya kekurangan. Tapi yang kita carikan kelebihannya. Kelebihannya kuliah di Sangkuriang adalah, pertama, secara mental siap. Terutama di hospitality industry ya. Kita tuh kerja di hospitality. Hal itu harus kuat. Kalau dibilang kerja di hotel tuh enak, iya enak. Tapi kalau mental nggak kuat, itu nggak enak. Karena apalagi saya curhat nih. Kayak saya misalkan, di posisi yang jadi ini setahun, itu tekanannya, sikutannya itu kenceng banget gitu. Tapi karena saya dari zaman kuliah, mental saya dipersiapkan untuk fighting, itu tuh nggak kerasa. Ya udah sih, cuman begitu aja gitu. Nah makanya ketika kuliah di Sangkuriang, saya sering ditegur Pak Teo ini itu. Nah itu kepake sekarang gitu. Jadi saya udah biasa aja gitu kan. Biasa. Udah biasa aja gitu. Kedisiplinan di Sangkuriang. Jangankan gitu. Ibarat dari segi simple food cover aja. Jatuh sedikit, itu Pak Teo pasti nyuruh, semprot kelap, kebersihan. Nah, itu yang sebenarnya simple things, tapi nanti ke depannya itu akan jadi makna yang berarti banget gitu. Saya sih sebenarnya kuliah di Sangkuriang, kalau ditanya tips and trik bingung, cuman saya tuh belajar banyaknya dari hal-hal kecil sebenarnya. Hal-hal yang sebenarnya waktu kuliah saya pikir ya ampun gitu doang sih, mesti gitu banget. Tapi ketika saya sekarang, itu saya merasa, oh ternyata itu loh yang diajarin dosen-dosen tuh hal-hal kecil yang akan jadi manfaat ke depannya. Intinya kalau kuliah di Sangkuriang, makanya saya tadi saya bilang, jalanin aja apa yang dikatain. Iya, apa yang diinstruksikan atau disampaikan sama dosen, kamu tuh harus begini loh. Ya udah, gitu dijalanin aja karena ya kayak misalkan ya dosen tuh orang tua kita di sekolah gitu kan ya. Mereka nggak mungkin ngajarin kita hal yang nggak berguna buat kita ke depannya gitu. Kalau ya pasti deh itu pokoknya dari segi kekeluargaan ilmu ini tuh kalian akan dapat deh. Jadi berasa ya apa yang disampaikan ketika di kampus, yang tadinya sering dimarah-marahin, sering Iya, didenda, terus sering dicek tiap hari grooming itemnya, terus kalau nggak dibawa didenda, itu ternyata kerasanya pada saat kita bekerja ya, Kak Regi ya. iya pada saat Ya, bekerja. baik-baik. Jadi untuk teman-teman yang ada di sini, jika ingin tanya lebih detail lagi, silakan bisa hubungin kami di Sangkuriang, atau datang langsung di kampus kami, atau mau japri Kareginya langsung juga boleh. Karegi bisa apa namanya, alamat Instagramnya mungkin kalau jika berkenan di sharing di kolom chat. Jadi nanti kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan lebih detail lagi tentang operasional di hotel seperti apa, atau di Sangkuriang dari sisi alumni-nya seperti apa, boleh nanti bisa dijapri Kak Regi. Atau jika teman-teman mau langsung datang ke kampus kami, silahkan. Kami buka setiap hari dari Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 4, kecuali hari Sabtu sampai jam 12 siang, karena kita mau libur Lebaran. Jadi nanti kita terakhir tanggal 10 bulan Mei, mulai kembali aktif lagi tanggal 24 Mei di kampus. Jadi buat teman-teman, ini Kak Regi sudah membagikan alamat Instagramnya, nomor handphonenya. Jika ada yang ingin tanyakan lebih detail lagi, monggo silakan
Atau bisa informasi, bisa chat via WA Sangkuriang di nomor 085587777788 gitu. Jadi buat teman-teman jangan ragu jika masih bingung untuk memilih tempat kuliah lanjutan dari SMA-nya, silakan Sangkuriang Maritim. Ya Pak, silakan Pak Teo mau tanya dong. Selamat siang, Egi. Selamat siang Pak Teo, apa kabar? Baik-baik. Nih, mau tanya nih. Kan ketemu tuh, anak buahnya mungkin yang lebih tua ya. Iya. Ya tadi. Sikap Mas Egi dalam memberikan sebuah perintah atau mendelegasikan tugas sehingga mereka walaupun mungkin Mas Egi lebih muda mereka tetap ngedengerin. Itu gimana cara triknya? Triknya tuh intinya komunikasi yang baik ya. Saya selalu membedakan dengan mereka di saat saya bekerja dan ketika misalkan lagi break gitu ya, urusan pribadi. Di dalam misalkan seperti briefing saya menyampaikan saya di sini tuh melakukan semuanya untuk kepentingan perusahaan. Saya bekerja gitu kan. Bukan saya tidak menghargai. Kebetulan Pak kapten saya pun itu umurnya 41 tahun, jauh di atas saya. Saya punya kapten umurnya 41 tahun, itu jauh di atas saya. Jadi rata memang yang ada di bawah saya gitu kan, itu tuh umurnya di atas saya. Dan saya bisa dibilang anak kecil kemarin sore gitu yang nyusul mereka, harus neken mereka gitu, harus ngatur mereka. Tapi itulah dalam dunia pekerjaan. Saya tuh intinya saya selalu belajar untuk profesional. Mungkin kalau dari segi umur, saya bilang dari segi experience, oke kalian lebih jauh daripada saya. Tapi sekarang saya yang berdiri di sini, saya yang duduk di sini, kalian harus ikut apa kata saya. Selama itu memang untuk kebaikan tim, ya kalian harus ikut gitu. Urusan tua atau muda kan itu cuma faktor umur. Tapi gimana ya sekarang leadernya saya gitu, mau tidak mau, suka tidak suka, ya kalian harus ikut saya gitu. Dan itu memang nggak mudah untuk saya, cuman gimana, makanya saya selalu berkomunikasi baik dengan mereka, menghargai mereka, dan merangkul mereka. Intinya sih tugas jadi komunikasi, care, dan punya empati. Harus punya empati gimana caranya ngerangkul mereka gitu. Jadi dengan kita ngerangkul mereka, kita deket sama mereka, mereka ikut kok mau kita. Udah nggak ngelihat lagi kita anak kecil atau gimana gitu. Jelas banget. Terima kasih Mas Egi. Terima kasih Pak Teo. Ya, jadi di sini sudah belajar manajemen juga nih Kak Regi. Di sini ada istilah seni dalam memanage orang lain gitu. Jadi bagaimana caranya ketika Kak Regi yang umurnya masih belia gitu harus berhadapan dengan junior yang mana umurnya lebih tua dari Kak Regi. Nah, disinilah bagaimana seorang atasan bisa mengkomunikasikannya dengan baik supaya tidak tersinggung pada saat menyampaikan instruksi yang kita berikan. Begitu. Nah, disinilah seni dalam berkomunikasi bagaimana supaya apa yang kita sampaikan, apa yang kita harapkan dari operasional bisa dijalankan oleh mereka yang umurnya lebih tua daripada kita. Oke, terima kasih Kak Regi sharingnya. Kira-kira dari teman-teman yang lain ada yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri Zoom pagi ini? Sudah cukup? Sudah cukup ya. Oke, baik. Yang terakhir nih dari saya Kak Regi. Kak Regi, berapa lama sih targetnya kerja di perhotelan nih Kak? Target Kak Regi kerja di perhotelan sebelum Kak Regi ke kapal pesiar. 2 tahun lagi di hotel. 2 tahun lagi di hotel. Ya. Nanti di kapal pesiar 3 kontrak, udah 3 kontrak di kapal pesiar, udah. Saya lepas dari semuanya. Saya mau usaha aja. Oke, good. Oke, jadi 2 tahun di perhotelan, rencananya 3 tahun di kapal pesiar, langsung lanjut usaha ya Kak ya. Oke, amin. Semoga apa yang diharapkan Kak Regi bisa berjalan dengan baik. Terima kasih sharing sessionnya hari ini. Sudah menyempatkan waktu Kak Regi di sela istirahatnya hari ini, hari liburnya Kak Regi. Terus bagi teman-teman yang sudah join di Zoom pagi ini, terima kasih banyak sekali selalu setia menemani sharing session alumni Sangkuriang. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Regi tadi bisa membawa motivasi, bisa mendapatkan motivasi buat
teman-teman yang akan gabung di Sampuriang nanti yang masih bingung, yang karena kita disampaikan juga jangan ragu untuk pilih sekolah perhotelan, silakan datang ke Sampuriang. Begitu baik. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan untuk sharing session dari Kak Regi pagi hari ini. Terima kasih banyak Kak Regi. Terima kasih banyak semuanya. Sukses selalu buat Kak Regi. Titip sehat salam selalu buat juga. teman-teman yang ada di Renotel. Ya. Satu lagi, jangan lupa kita mau ada foto, sesi foto. Jadi mohon dibuka videonya, mohon izin untuk kita ambil dokumentasi. Ada Pak Indra. Pagi Pak Indra. Halo Regi. Oke, Miss Elin, silakan. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Oke, thank you. Thank you. Terima kasih Kak Regi. Terima kasih Semoga sukses semuanya. selalu. Ya, sehat Terima selalu kasih. ya Terima semuanya. kasih Regi. Ya. Sukses selalu Regi. Ya, makasih.